Ustaz, siapa yang bagi-bagi tauhid seperti ini ya? Ini dari mana dalilnya? Ini sering dibilang seperti itu ya. Kita bilang ini pembagian tidak perlu dalil. Ini hanya metode pembelajaran. Hanya metode pembelajaran. Anda nggak usah bagi juga nggak apa-apa. Yang penting Anda jangan salah. Saya tanya sama antum, apakah Nabi SAW meyakini hanya Allah pencipta? Apakah Muhammad SAW dan para sahabatnya meyakini Allah yang mencipta, hanya Allah yang mengatur, hanya Allah yang memiliki? Lah, keyakinan Nabi itu kita hanya namakan dengan tauhid apa? Rububiyah. Anda enggak namakan enggak apa-apa. Paham? Apakah Nabi dan para sahabatnya pernah menyembah selain Allah? Enggak, mereka menyembah cuma siapa? Allah. Nah, sikap Nabi dan para sahabatnya yang menyembah hanya kepada Allah kita namakan dengan tauhid apa? Uluhiyah, ya. Paham? Sama, apakah Nabi meyakini ada yang Maha mengetahui selain Allah? Jawabannya tidak ada. Nah, keyakinan Nabi bahwasanya yang mengetahui hanya Allah itu kita namakan dengan tauhid apa? Allah semua sifat. Ini hanya metode pembelajaran. Ya, hanya metode pembelajaran. Kalau kita tidak mau bagi juga enggak ada masalah, yang penting kamu jangan salah. Kenapa butuh pembagian ini? Itu pertanyaan, kenapa butuh pembagian ini? Karena pembagian dibutuhkan karena ada yang menyimpang. Karena ada yang menyimpang. Dia benar dalam satu sisi, dia salah dalam sisi yang lain. Buktinya, betapa banyak orang menyangka dia bertauhid, padahal dia menyembah kepada selain Allah. Sementara dia meyakini yang menciptakan hanya Allah. Yang mengatur alam semesta hanya Allah. Tapi waktu menyembelih, dia menyembelih kepada jin. Maka kita harus jelaskan, kamu ini benar dalam yang ini, salah dalam yang ini. Nah, yang ini namanya, yang benar itu namanya tauhid rububiyah, yang salah namanya tauhid al-uluhiyah. Jadi pembagian ini muncul kalau sebenarnya tidak ada penyimpangan, tidak perlu kita bagi-bagi. Paham? Saya ulangi. Sebenarnya kalau tidak ada penyimpangan, tidak perlu kita bagi-bagi. Tetapi karena ada penyimpangan, kesalahpahaman dalam penerapan tauhid, maka perlu kita bagi sehingga kita bisa menjelaskan mana titik yang benar dan mana poin yang salah. Paham sampai di sini? Oleh karenanya ketika orang-orang musyrikin mereka salah, maka perlu penjelasan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita mau cari, sebenarnya tidak butuh dalil tapi ini sekedar untuk penjelasan aja, penjelasan. Pertama, pembagian perlu karena apa? Karena ada penyimpangan. Allah berfirman tentang orang musyrikin, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Allah berfirman, tidaklah beriman, bayangkanlah, beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali mereka musyrik. Iman tauhid. Jadi Allah menjelaskan dalam ayat ini, orang-orang musyrikin Arab mereka menggabungkan antara iman dengan kesyirikan. Allah berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dalam akhir-akhir surat Yusuf, tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka apa? Musyrik. Perhatikan, beriman dan syirik digabungkan dalam satu ayat dan ini merupakan dua-duanya merupakan sifat orang-orang musyrikin Arab. Kalau antum baca tafsir ayat ini seluruhnya, antum akan dapati pernyataan Ibnu Mas'ud mengatakan iman mereka yaitu kalau ditanya, ya siapa yang menciptakan langit, kata Allah, kata mereka Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan siapa? Allah. Itulah iman mereka. Wala in sa'altahum man khalaqahum, kalau kau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, la yaquluna Allah. Mereka jawab yang menciptakanlah siapa? Allah. Berarti iman mereka itu. Mereka yakin hanya Allah yang Maha Pencipta, hanya Allah yang Maha memberi rizki, hanya Allah yang Maha rububiyahnya. Ternyata mereka berbuat syirik. Wa hum musyrikun. Kesyirikannya di mana? Kesyirikannya ternyata mereka menyembah berhala, ternyata mereka menyembelih kepada selain Allah, ternyata mereka pakai azimat-azimat. Ternyata mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini butuh pembagian. Ternyata ada tauhid mereka yang benar, ternyata tauhid mereka yang
salah. Nah, mereka yang benar ini pada tauhid apa? Rububiyah. Antum-antum enggak lihat sini aja. Kelihatan kah? Enggak lihat toh? Kasihan nanti menghayal aja, salah menghayal bahaya. Yang bisa pindah sini aja. Yang bisa pindah sini. Ini bait tauhid apa? Rububiyah. Mereka salah dalam tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Nah, karena ada kesalahan dari orang musyrikin, maka Allah membagi. Ya. Allah membagi, Allah ingatkan kalian benar dalam tauhid rububiyah, kalian salah dalam tauhid uluhiyah. Maka Allah sering berdalil dengan tauhid rububiyah untuk membantah mereka yang salah dalam tauhid uluhiyah. Makanya Allah mengatakan, "A ilahun ma'allah." Siapa yang memberi rezeki, siapa yang menciptakan kalian? Apakah ada sembahan selain Allah? Kalau kalian tahu yang menciptakan hanya Allah, memberi rezeki hanya, kenapa kalian menyembah selain Allah? Itu sering. Ya. Ya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Surat Al-Baqarah ayat 21 kalau tidak salah. Wahai manusia sekalian, ya, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Yang telah menghamparkan bumi bagi kalian, yang telah meninggikan langit bagi kalian, yang telah menurunkan hujan bagi kalian, yang menumbuh-numbuhkan tumbuhan hanya bagi kalian hanyalah Allah. Maka jangan kalian mengambil tandingan-tandingan bagi Allah. Kalian berdoa, beribadah kepadanya, wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu semua yang menciptakan hanyalah Allah. Ini ayat Al-Baqarah 21. Allah berdalil dengan tauhid rububiyah untuk memperbaiki tauhid uluhiyah mereka yang keliru. Faham? Allah berdalil dengan tauhid rububiyah untuk memperbaiki tauhid uluhiyah mereka yang salah. Contoh dalam surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 21. Ini contoh. Sehingga tatkala itu di zaman Nabi ada pembagian tauhid menjadi secara konten. Nabi tidak pernah mengatakan, tapi secara konten Allah sudah membagi rububiyah dan apa? Uluhiyah. Secara konten ya. Kenapa Allah ingatkan kepada orang musyrikin yang mereka bertauhid dalam rububiyah, namun mereka salah dalam peribadatan, mereka salah dalam tauhid uluhiyah. Jadi pembagian ini sebenarnya tidak perlu kalau tidak ada penyimpangan. Tatkala timbul penyimpangan, orang-orang menyimpang dalam tauhid asma wa sifat, mereka menolak sifat-sifat Allah, mereka menolak uluwullah, ketinggian Allah Subhanahu wa taala, mereka menolak kalamullah, kata mereka Allah tidak berbicara dengan harfin wa saut, Al-Qur'an ini hanyalah makhluk, maka butuh penjelasan. Butuh penjelasan kita bagi ini bahwasanya agar kita tepat dalam setiap tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepat sebagaimana dalam tauhid rububiyah tidak ada salah, dalam tauhid uluhiyah tidak ada salah, dalam tauhid asma sifat juga tidak boleh salah. Jadi intinya pembagian ini perlu karena ada apa? Penyimpangan. Fahimtum? Taib. Dalil yang kedua, ya. Ini hanya apa? Metode pembelajaran. Sebagaimana hukum dibagi menjadi 5. Bagi menjadi 5. Sebagaimana kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Ini cuma metode pembelajaran. Kalau kita dalam bahasa Arab kita namanya isim, fi'il, harfun. Ada namanya isim, ada namanya kata kerja, kata benda, kata kerja, huruf. Nabi juga tidak pernah bagi-bagi seperti ini. Contoh masalah fikih, Nabi tidak pernah bagi hukum fikih ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Siapa yang bagi? Orang belakangan. Kenapa dibagi? Supaya tidak ada kerancuan. Jangan disangka setiap perintah Nabi semuanya wajib. Jangan disangka setiap larangan Nabi semuanya haram. Maka perlulah pembagian para ulama menjelaskan. Tidak semua yang diperintah oleh Nabi wajib otomatis. Ada wajib, ada sunnah. Bahkan ada yang mubah. Al-amr ba'dal hazar. Perintah setelah larangan bisa jadi mubah.
Tidak semua perintah otomatis jadi wajib. Nah, untuk itu adakan pembagian. Dibagilah namanya wajib, mandub atau sunnah, kemudian mubah. Ya, kemudian setelah itu pembagian lagi yang namanya makruh, yang namanya apa? Haram. Apakah Nabi pernah bagi-bagi seperti itu? Tidak pernah. Bolehkah pembagian tersebut? Boleh atau tidak? Boleh. Untuk apa? Metode pembelajaran. Paham? Metode pembelajaran. Yang ketiga, ahlul bid'ah juga membagi. Banyak orang protes dibilang ahlul bid'ah ya. Karena mereka bid'ahnya bid'ah hasanah ya. Jadi ahlul bid'ah hasanah ya. Juga membagi ya. Sebagian mereka juga membagi. Contoh, dalam buku-buku baik Mu'tazilah maupun Asy'ariyah kita dapati mereka mengatakan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Saya sudah baca buku mereka. Mereka juga bagi tauhid uluhiyah, tauhid apa? Rububiyah. Dalam buku-buku mereka juga mereka membagi tauhiduz zat, tauhidus sifat. Dalam buku-buku mereka. Ya. Mereka bagi juga apa namanya? Tauhid zat, tauhid apa? Sifat. Apa namanya bukan apa? Mereka bagi juga sifat zat. Mereka bagi menjadi sifat fi'il. Mereka bagi juga ada sifat zatiyah, ada sifat apa? Fi'liyah. Dalam buku-buku mereka. Dalam buku Syarah Aqidah Asy'ariyah juga mereka membagi, ya. Dan mereka mengatakan innallaha wahidun fi dzatihi la qasima lahu. Wahidun fi sifatihi la nadhira lahu. Wahidun fi af'alihi la syabiha lahu. Atau seperti itu. Mereka bagi juga dari tiga. Tauhid zat, tauhid sifat, tauhid fi'il. Dalam buku-buku mereka. Mereka juga bagi. Kemudian datang orang belakangan, ada yang mengatakan yang bagi tiga trinitas. Subhanallah. Apa yang semua dibagi tiga menjadi trinitas? Kalau saya punya istri tiga, saya bagi tiga, kemudian rumahnya bagi tiga, trinitas. Sepertinya, apa hubungannya trinitas dengan ini? Orang bagi kata menjadi tiga, trinitas. Tidak nyambung ya. Tapi sering dipakai oleh mereka. Lihat bahwasanya orang-orang sunnah itu sama seperti orang Nasara, sama-sama ya tatslis, sama-sama apa? Trinitas. Apa hubungannya, akhi? Jadi kalau bantah yang ilmiah, jangan bantah seperti itu, enggak nyambung ya. Hanya menipu orang-orang awam, ya. Paham? Jadi inilah sekedar kita punya wacana bahwa bagian ini hanyalah sekedar metode pembelajaran. Anda tidak membagi juga enggak ada masalah. Yang penting kontennya benar. Yang penting Anda jangan menyimpang dalam tauhid uluhiyah, jangan menyimpang dalam rububiyah, jangan menyimpang dalam tauhid asma sifat. Kenapa mereka begitu mengingkari bagian ini? Karena ini awal dari penjelasan penyimpangan mereka. Saya ulangi. Kenapa mereka begitu benci dengan pembagian ini? Karena pembagian ini adalah metode awal untuk menjelaskan penyimpangan apa? Mereka tidak mau kalau orang minta di kuburan dikatakan musyrik, mereka enggak mau. Kita tidak bisa menjelaskan dengan gamblang kalau kita kecuali dengan menjelaskan pembagian ini. Paham? Betapa banyak orang merasa tidak musyrik kecuali kalau pindah agama. Tapi kalau dia minta-minta kepada penghuni kubur dia tidak merasa musyrik. Kalau dia potong kambing buat jin dia tidak merasa musyrik. Saya sholat kok, saya haji kok. Iya, Anda musyrik. Kenapa musyrik? Ya, kita jelaskan Anda musyrik dalam tauhid apa? Uluhiyah. Dalam rububiyah Anda benar. Paham? Jadi saya ulangi kenapa mereka benci bagian ini? Karena ini adalah awal dari penjelasan untuk menjelaskan penyimpangan mereka. Taib? Masih paham? Silakan dicatat. Direnungkan, yang tidak paham tanya ya.